Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sebelumnya saya mohon izin ke semuanya, sementara saya bicara, maskernya saya copot dulu. Bicara pakai masker mengges gitu. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salamnya kita limpahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Ar-Raziqi, yang saya hormati Pak David, Wakil Kesiswaan, yang saya hormati Pakar Kurikulum beserta Dewan Guru dan para staf. Tak lupa anak-anakku, siswa baru Madrasah Aliyah Pesantren Tebuireng. Saya ucapkan selamat, kalian sudah diterima di Madrasah Aliyah. Jadi kalian ini termasuk yang benar-benar lulus seleksi. Apa sebabnya? Tahun ini yang daftar ke Aliyah itu melebihi kapasitas. Dari SMP Wahid Hasim dan Sanawiyah saja hampir 90% daftar ke Aliyah. Terus kalau dari SMP dan Sanawiyah kita terima semua, maka dari yang umum tidak kebagian tempat. Karena itu seleksinya kita tidak pandang bulu, baik dari luar maupun alumni SMP dan Sanawiyah Tebuireng, standarnya sama. Karena itu saya pesan, tolong diingat, pada alumni MTS dan SMP, kalian jangan macam-macam. Ya, saya bukan ngancam, karena bagian saya yang mengeluarkan. Jadi jangan berlomba-lomba membuat geng kenakalan, pelanggaran. Tolong Pak David nanti dicatat alumni itu, terutama yang sudah punya catatan-catatan ketika di Sanawiyah maupun di SMP-nya. Saya tahu ada catatan merah, bisa lolos, saya ngerti. David ngerti apa enggak, saya ngerti terus. Jadi kalian ini adalah betul-betul lulus seleksi yang sebenar-benarnya. Karena itu kesempatan ini jangan disia-siakan. Belajar dengan baik. Tugas kalian di pesantren Tebuireng, baik putra maupun putri, tugasnya hanya satu, belajar. Adain lagi, belajar. Kalau nanti ada siswa yang mencoba-coba main-main ke warnet, berarti tidak niat sekolah di Tebuireng. Silahkan pulang lagi. Apalagi sekarang masanya masa pandemi yang belum selesai, bahkan sekarang tambah jahat. Tadi Saudari Puskestren sudah menyampaikan tentang pandemi, tentang corona. Karena itu saya sarankan, berikutnya saya sarankan, selama aktivitas pembelajaran mulai tanggal 4 besok, protokol kesehatan, masker, cuci tangan, bergerombol, tolong dikurangi. Harus dilaksanakan protokol kesehatannya. Kemarin siang guru-gurunya sudah saya beritahu. Kemarin di sini rapat guru, saya diundang oleh kepala sekolah, saya sampaikan
bahwa protokol kesehatannya wajib dilaksanakan. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya cintai, selanjutnya saya diberi oleh Pak David suruh menyampaikan, seharusnya saya menyampaikan kemarin, karena kemarin kondisi saya kurang fit, akhirnya saya tidak mengisi, diganti hari ini, yaitu materi tentang kebijakan pendidikan di pesantren Tebu Ireng. Perlu kalian ketahui, dasar pendidikan itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Di sana disebutkan dalam pasal 1, tanggung jawab pendidikan itu dibebankan kepada 3 unsur. Pertama adalah pemerintah pusat, kementerian. Yang kedua adalah pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Yang ketiga, tanggung jawab masyarakat. Kita ini adalah pelaksana pendidikan oleh masyarakat, karena kita swasta. Kalau yang pusat itu hanya menentukan kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan pendidikan. Kalau sekarang menterinya baru, kebijakannya baru lagi. Sekarang mengistilahkan sekolah merdeka, belajar merdeka. Belajar merdeka akhirnya nggak sekolah. Kenapa nggak sekolah? Karena corona. 2 tahun lulusan sekolah itu, ada sekolah itu lulus sekolah kelas 3 tidak tahu kelasnya. Kenapa? Karena daring terus. Tapi alhamdulillah di Tebu Ireng tahun kemarin tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tahun ini kita juga melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita diberi kekuatan, diberi kesehatan dalam menuntut ilmu di pesantren Tebu Ireng. Anak-anakku yang saya hormati, pendidikan di masyarakat artinya pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Sekolah swasta, madrasah swasta. Yang dikelola oleh pemerintah namanya sekolah negeri maupun madrasah negeri. Berikutnya masalah kurikulum. Di pesantren Tebu Ireng, kurikulumnya modifikasi antara kurikulum nasional dengan kurikulum pesantren. Jadi kalian selama pembelajaran di sini nanti akan mendapatkan pembelajaran yang berdasarkan pada kurikulum nasional, dan ada pembelajaran yang berdasarkan kurikulum pondok pesantren, sehingga sekolahnya full day. Sebelum corona, kita sekolah itu pulang jam 15.30, sembahyang asar 3:30 baru pulang. Karena masalah pandemi, saya ngambil kebijakan tahun yang lalu berdasarkan edaran dari kementerian dan berdasarkan edaran dari Gubernur Jawa Timur, maka 1 semester saya berlakukan tahun kemarin itu double shift. Ada shift pagi, ada shift siang.
Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga jarak. Yang tadinya satu kelas itu diisi 30 anak misalkan, maka shift pagi 15, shift siang 15. Berjalan satu semester tahun yang lalu dengan durasi waktu 30 menit. Setelah satu semester saya evaluasi, kemudian kita kembalikan, tidak ada shift siang, tidak ada shift pagi, biasa lagi, tapi durasinya waktunya yang biasanya dalam kurikulum itu 45 menit, kita menggunakan 30 menit. Tahun ini ternyata corona belum pergi, mas, bahkan tambah ganas, ya, dan mengerikan. Bayangkan saja, dikuburkan saja, mau dikuburkan saja harus ngantri, ya, nunggu yang gali kuburan, saking banyaknya yang mati karena corona. Tahun ini mulai tanggal 4 besok saya menggunakan surat edaran dari Gubernur Jawa Timur, durasi waktunya 30 menit. Nanti dievaluasi, kalau coronanya sudah menurun, maka durasi waktu belajar dikembalikan 45 menit. Nah, itu kebijakan dari pesantren Tebu Ireng yang disetujui oleh pengasuh pesantren Tebu Ireng. Jadi kita sekolahnya full day. Makannya bagaimana Pak? Ya makannya di sekolah. Jabo ngirim ke sekolah-sekolah. Tapi sementara ini masih di pondoknya masing-masing. Anak-anakku yang saya hormati, jumlah sekolah dan madrasah di pondok pesantren Tebu Ireng ini ada 11 sekolah. Aliyah yang kalian masuk di sini, SMP yang di depan, SMA sebelahnya, SMP Wahid Hasim, Madrasah Sanawiyah, di depan sini Madrasah Mualimin. Bagi yang baru-baru barangkali nggak tahu, Madrasah Mualimin. Terus SMA Transain di Ngoro, kurang lebih jaraknya dari sini 10 kilo. Di sana ada SMA Sains dan ada SMP Sains. Yang baru tempatnya lebih jauh lagi, kurang lebih 25 km sampai 30, itu di Kecamatan Kesamben, arah ke timur, dari Jombang ke timur. Itu Madrasah Sains Solahuddin Wahid. Yang tahun ini baru ada 2 kelas, kelas 1 dan kelas 2, karena baru berdiri tahun Maret. Ya. Sedangkan madrasah yang tertua secara formal adalah Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah itu didirikan tahun 1953. Kemudian Madrasah Aliyah ini didirikan tahun 1961. Alhamdulillah saya lulusan Madrasah Aliyah ini tahun 1977. Apa bedanya dulu dengan yang sekarang? Dulu itu Sanawiyah dan Aliyah itu betul-betul salaf. Artinya pelajaran agama hampir 95%, pelajaran umumnya sedikit. Sehingga oleh teman-teman waktu itu, waktu saya sekolah di Aliyah,
sering guru umum itu ditinggal. Ya, guru umumnya guru matematika mau ngajar ditinggal. Alasannya apa? Buat apa mate-matean? Nah, tapi ditinggal juga bukan keluyuran mana, tapi teman-teman duduk-duduk di masjid, ngambil kitabnya, belajar, ada yang di kamarnya belajar. Begitu nanti ganti jam pelajaran lagi, jam belajar berikutnya, fikih, maka anak-anak masuk lagi. Tapi sekarang kalian tidak boleh begitu. Saya cerita demikian ini bukan untuk ditiru, nggak boleh. Nanti dicatat oleh Pak David, langsung kalian dikeluarkan. Karena sekarang sudah mengikuti kurikulum nasional dan kurikulum pesantren Tebu Ireng. Waktu saya sekolah di sini, murni kurikulumnya kurikulum pesantren. Sehingga pelajaran kitab kuningnya banyak. Gitu ya. Kemudian untuk SMP dan SMA Wahid Hasyim itu berdirinya tanggal 26 Januari 1975. Sanawiyah dan SMA, SMP dan SMA. Untuk lulusan Sanawiyah ada yang hebat, sudah meluluskan wakil presiden sekarang. Siapa? Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin itu lulusan Tebu Ireng, MI-nya di Tebu Ireng, Sanawiyahnya di Tebu Ireng. Saya tahunya karena ketika Pak Ma'ruf Amin mau pencalonan wakil presiden, saya oleh Gusola suruh membuat surat pernyataan bahwa Kiai Ma'ruf Amin benar-benar lulusan pesantren Tebu Ireng di MI dan Sanawiyah. Saya juga tahunya seperti itu. Ternyata Tebu Ireng itu sudah melahirkan lulusan yang menjadi wakil presiden. Walaupun perannya masih banyak ketika beliau jadi ketua Majelis Ulama. Saya menyayangkan sekali aturan dia bertahan di Majelis Ulama saja, jangan jadi wapres gitu. Lebih bermanfaat untuk umat. Kemudian jurusan yang ada di Aliyah itu ada IPA, IPS, MAK, Salaf. Ya, Salaf. Saya harap kalian nanti yang ambil jurusan Salaf atau MAK, saya lebih setuju kalau nanti keluar Aliyah meneruskan di Ma'had Ali. Apa sebabnya? Karena di situ Salaf untuk mencetak kader-kader ulama di masa yang akan datang. Ini saya dapat laporan barusan saja dari kepala sekolah, lulusan Aliyah tahun kemarin jumlah yang lulus 228, yang masuk ke perguruan tinggi itu 128, yang ke negeri 114, 5 swasta, 9 ke Ma'had Ali. Ini lulusannya. Ini baru yang diketahui, mungkin nanti akan bertambah lagi. Dan alhamdulillah Madrasah Aliyah tahun kemarin itu menurut catatan saya, menurut evaluasi saya, paling banyak meraih prestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik. Karena itu kelanjutannya adalah tugas kalian. Jadi belajarnya jangan sembrono, sehingga prestasinya bisa dipertahankan. Maaf, tadi saya ralat,
9 ke Mahat Ali, 5 bukan ke swasta, 5 itu ke Kairo, Al-Azhar. Ya, 5-5-nya beasiswa. Silahkan dipersiapkan sejak kelas 1. Kalau ingin berangan-angan Al-Azhar, kepala sekolahnya itu lulusan Al-Azhar, Pak Rojiki itu. Kalau kalian ada yang berminat, konsultasi ke Pak Rojiki bagaimana caranya bisa lulus nanti Al-Azhar dan dapat beasiswa. Ya, silahkan. Saya berharap ada kadernya tiap tahun terus, ya, ada tiap tahun terus yang melanjutkan ke Al-Azhar. Sebab itu nanti biasanya anak-anak yang dari MAK ya itu yang masuk ke MAK dan Salaf. Anak-anak yang saya hormati, dari 11 unit pendidikan di Tebu Ireng tahun ini menerima siswa baru 1.638. Ya. Yang daftar keseluruhan, yang daftar 2.503 kalau nggak salah. Jadi masih banyak yang tidak keterima, maka kalian harus bersyukur diterima di pesantren Tebu Ireng. Mudah-mudahan semuanya bisa kerasan, menuntut ilmu dengan baik, nanti pulang lulus dapat ilmu yang manfaat dan barokah untuk kalian semuanya. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini untuk mengisi dalam rangka penutupan kegiatan masa bakti atau MOS, ya istilahnya MOS. Ada yang tertinggal satu, saya tambahkan satu, kalender pendidikan. Kalau di sekolah umum yang mengikuti kalender dari pemerintah itu setelah hari raya libur masuk, jadi hari raya libur masuk, semesteran kenaikan kelas libur lagi. Sekarang di sekolah-sekolah lain sedang libur, di sini tidak. Saya atur kemarin ujiannya dulu kan, liburnya dijadikan satu, libur hari raya, libur semester, plus libur Desember ketika COVID, di sini tidak libur, sehingga pas liburnya kurang lebih 2 bulan kemarin ya. Nah, untuk tahun ini kita balik, karena untuk menyesuaikan pada kegiatan pondok pesantren. Nanti karena bulan puasanya maju, April itu tanggal 2 April insya Allah kita sudah Ramadan. Berarti kalau 2 April Ramadan, hari rayanya 2 Mei maju, maka liburnya kita atur. Nanti hari raya, libur hari raya ditambah libur semester genap, terus kalian masuk KBM, ujian kenaikan kelas, bagi rapot, langsung masuk tahun ajaran baru lagi. Ya nggak pulang pergi, pulang lagi ya kasihan orang tua. Ya. Itu kebijakan dari pesantren Tebu Ireng, ya. Sehingga cukup lama liburnya kalian itu kurang lebih 1 bulan nanti untuk setelah hari raya itu. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya minta, kalau kalian betul-betul ingin mendapat ilmu yang manfaat, barokah, tolong dengarkan pesan saya ini, baik putra maupun putri. Kalau ingin dapat ilmu yang manfaat dan barokah,
kalian jangan melanggar peraturan pesantren sekecil apapun. Kalian sudah baca tata tertib pesantren. Tata tertib pesantren itu disetujui oleh keluarga pesantren, oleh duria, disahkan oleh pengasuh. Sebab itu saya minta kalau kalian benar-benar untuk mencari ilmunya yang barokah, manfaat, jangan sekali-kali melanggar peraturan pesantren. Itu pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.